Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik Oke guys, ketemu lagi dengan saya, Heru Nugroho dalam Loud Story. Viral lagi, Dr. Richard Lee ditahan setelah sebelumnya dikabarkan ditangkap dan melakukan perlawanan. Pro kontra muncul atas proses hukum tersebut. Banyak yang mengkaitkan dengan niat baik si dokter dalam pembuatan konten-kontennya karena ingin menolong orang lain. Jika bicara hukum, memang kita harus berpikir jernih dan pandai memilahnya. Satu tindak pidana tidak bisa dicampur-campur dengan siapa pelaku dan apa yang selama ini pelaku perbuat di masyarakat. Asas equality before the law, bahwa setiap orang sama kedudukannya dalam hukum, tidak memandang siapa pelaku. Ketika seorang nenek renta harus menjalani proses hukum karena mencuri 3 biji karet, dapat dipastikan simpati publik bakal tergerak karena kemanusiaan. Namun bicara hukum, tindak pidana yang ada juga harus dijalani. Disitulah nanti yang majelis hakim yang akan berbicara dan mempunyai kewenangan mempertimbangkan segala hal sebelum pada akhirnya menjatuhi hukuman. Oke, kembali soal illegal access. Apa sebenarnya ini? Mari kita baca Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 2016, Pasal 30 khususnya ayat 3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, maka diancam pidana pada pasal 46, pidana penjara hingga 8 tahun penjara dan denda paling banyak 800 juta rupiah. Kan akses akun sendiri, kok bisa dikatakan illegal access? Ya, karena akun dimaksud sudah disita oleh penyidik dan dijadikan barang bukti atau alat bukti dalam perkara tindak pidana yang lain yang terlebih dahulu sudah diproses. Sebagaimana bisa dibaca pada KUHP pasal 231 ayat 1, barang siapa yang dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Kalau memang begitu, kenapa tersangka dan kuasa hukum yang menegaskan tidak bersalah? Itu adalah bagian dari hak tersangka dalam membela diri dan memperjuangkan hak-haknya. Demikian juga dengan pengacara yang mempunyai hak untuk melakukan pembelaan kepada si kliennya. Sebagaimana asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan. Belajar itu tidak ada batas waktunya, dan belajar itu juga tidak pernah ada ruginya. Terima kasih, jangan lupa like and share.